Kita masih bareng-bareng tentunya di Battle of Komik. Berikut ini saya nggak tahu dia udah bisa move on dari mantannya atau belum. Langsung aja kita lihat penampilan dari Boris Bokir. Selamat malam. Malam. Satu ceritaku yang gak bisa move on adalah cerita tentang masa kecilku ya. Aku ini anak keempat dan dulu mau diaborsi. Aku aja miris dengarnya dari mamaku langsung. Dulu itu kau mau diaborsi gitu. Oh Tuhan, dalam hati aku. Makanya bentuknya seada-adanya inilah. Dia udah mencoba makan jamu. Jamu entah apa buat menghancurkan janin itu. Udah mencoba nanas muda itu dimakan terus. Terakhir dia nggak mempan-mempan, masih utuh janin nenek. Datang dia ke dokter. Zaman dulu dia bayar 150.000. Zaman dulu itu tahun 87 apa 88 lah gitu. Masuk dia situ, ngantri di situ. Ternyata banyak juga di situ ngantri-ngantri gitu. Korban-korban lelaki juga itu dalam itu. Kayak di Malaysia kan rumah sakit korban lelaki itu namanya itu judulnya, rumah sakit bersalin. Dong nanti mamaku kabur karena kenapa dia ngedenger suara apa tuh dikuret tuh. Wit, wit. Keluar ibu-ibu udah gini ngangkang dari sini. Dia nggak jadi cabut dia. Nggak lama kemudian, lahirlah aku ini ya, tanggal 25 Mei. Bentar lagi. 25 Mei. Dan ada lagi tadi kan itu mau aku bilang pas aku lahiran itu. Pada saat aku SMP, pada saat kita SMP, ini adalah saat-saat di mana kita mencari jati diri ya. SMP itu kalau kita SD makannya permen rokok. Tadi tuh permen rokok yang permen bubuk itu. Nah, itu waktu SD. Waktu SMP belajarlah kita merokok. Ya kan? Nggak usah bohong-bohong lah laki-laki sini lah. Muka-muka kalian muka-muka berandal semua ini. Tahu aku ini. Udah merokok waktu belajar sama. Dan bahayanya adalah waktu itu aku melihat ketahuan sama mamaku itu karena kenapa? Di lambang OSIS. Kan kita biasa beli sebatang. Taruh sini. Jatuhlah itu tembakaunya itu jadi kuning lah lambang OSIS itu kan. Kalau dulu mungkin kalau untuk menghilangkan bau tangan, kalau dulu mungkin sih laki-laki kalian mungkin kalian pernah coba ya, pulang jalan itu mencari daun jambu. Daun jambu lama-lama bau daki ya kan. Karena panas kan bau macam bau kabel kebakar tau kalian. Baunya nggak enak itu. Dan pada saat di sekolah, pada saat SMP itu adalah tekanan yang sangat luar biasa ketika ada pelajaran seni musik. Kita dites nyanyi di depan kelas kayak gini, suara kita tiba-tiba punya vibra otomatis. Kalian tahu kan vibranya itu memang otomatis itu karena tegang itu kan. Karena kita entah kenapa waktu SMP tuh malu gitu kalau untuk tampil di depan orang gitu kan. Kalau sekarang kayak aku kan udah nggak tahu malu ini judulnya ini kan ya. Dan ada lagi satu yang paling luar biasa itu waktu zaman-zaman SMP itu paling luar biasa, tekanannya itu, pressure itu luar biasa. Ketika izin mau ke toilet, apalagi kalau kita udah gurubuk, belum keluar pagi-pagi ya. Biasa jam kedua itu suka mau keluar, suka mules dia itu. Jam pelajaran kedua jam 8 kurang seperempat lah biasa itu. Pada saat kalau laki-laki ini biasa kita ngasih salam tiba-tiba celana sempit. Karena pagi-pagi entah kenapa ada namanya ya kayak gitulah, pagi-pagi tiba-tiba bangun dia tanpa pengendalian kita. Biasa ada tuh jam 8 pagi tuh. Pada saat kita mau ke WC itu mau minta izin. Bu, minta izin mau ke toilet. Itu sebelum kita minta izin ke toilet, kita harus lihat alam sekitar. Iya, kita lihat aman gak alam sekitar, ada yang ke WC nggak ini yang lain. Karena malu kali kalau ke WC ketahuan, ya habis pasti kita itu, habis itu. Dan apa itu nggak sampai di situ waktu itu aku pernah. Pada saat kita ke WC itu kan, itu kan ketinggian itu mempengaruhi bunyi itu kan. Benar, itu ada rumusnya tuh, ketinggian kalau fisika kalian belajar lambangnya H itu mempengaruhi itu. Apalagi luas penampang itu di bawah itu berbentuk lingkaran. Ingat, pi-nya 3,14 itu biasanya itu. Jangan salah itu. Itu mempengaruhi suara bunyinya itu. Plang plung plang plung plang plung. Itu kalian harus ada nggak ya, ada orang nggak ya? Karena itu pernah aku waktu itu kayak gitu ya. Saking buru-buru, udah langsung ke kelas. Tapi di kelas tiba-tiba sebelahku. Itulah kejamnya teman sebelahku ini, kejam. Nggak pakai ditanya dulu, Boris nggak pakai, langsung kayak toa. Bu, Boris bau bu. Itu malunya sampai 2 dekade ke depan itu malunya itu. Jangan dilanjutkan lah. Bahaya itu. Kalian ada yang pernah di sini? Nggak sengaja kelepasan? Karena kadang-kadang kalau kita mau mohon maaf ini, mau buang angin, itu kadang suka mirip-mirip itu. Buang jangan. Tuh
bukan, jangan keluar jadinya kan. Saya Boris Bokir, terima kasih. Yeay, Boris Bokir. Yang mau ngomong berikut ini, saya nggak tahu dia mantannya ayam atau gimana, tapi kita beri tepuk tangan untuk Jui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim move on, kita tim balikan, ya kan? Balikan sama mantan. Biasanya lu tahu nggak sih? Ada kala ketika cowok itu pengen balikan sama mantan itu karena beberapa alasan tertentu, iya kan? Nah alasannya itu biasanya gini nih, entah kenapa nih ya, mantan yang sekarang kok kelihatan lebih cantik dibanding dulu pas masih jadian sama kita, ya kan? Dulu perasaan jelek nih pas jadian sama gua, sekarang kok jadi cantik gitu ya. Aduh mantan, kamu kok putih, kelihatan lebih mulus, kumisnya udah dicukur, jakunnya udah hilang ya. Aduh, iya. Kalau udah jadi mantan tuh bisa lebih cantik nih. Ini kayak mbak yang sekarang nih, yang ini nih ya. Ini kalau mantannya lihat pasti nyesel dia. Mbaknya kan cantik. Sekarang kayak Marsha Timothy ya kan. Mungkin dulunya kayak Balotelli dia. Terus biasanya kayak gini, cewek menurut gua adalah makhluk yang paling cengeng. Cewek itu makhluk yang paling cengeng, bener nggak? Cewek begitu diputusin, pelariannya apa? Curhat. Curhat dulu, curhat sama temennya. Itu cewek, cewek itu pasti curhat. Kalau cowok beres diputusin, kita ngapain? Mabok. Sorry ya, kita mabok. Maboknya sambil curhat. Itu bedanya. Jadi yang cowok-cowok di sini lu nggak akan pernah kelihatan keren ketika lu minum alkohol, tapi pas giting lu curhat. Aduh, semua cewek emang kayak gitu, bro. Cewek itu nggak punya perasaan. Jadi begitu jackpot ya, jackpotan gitu ya. Yang keluar itu bukan muntahan, tapi curhatan. Muntahannya tuh curhatan semua. Jadi pas ada OB yang mau ngebersihin, waduh mas, muntahan lu sedih banget mas. Ada yang nangis, iya nih sedih banget, aduh. Ada yang nangis gitu kadang-kadang. Cewek tuh kayak gitu. Dulu pernah pas SMA, SMA adalah zaman ketika kita itu diputusin dengan alasan-alasan yang menurut gua tuh kekanak-kanakan. Kayaknya hubungan kita sampai di sini aja deh. Emangnya kenapa? Aku nggak boleh pacaran sama mama. Gila, nggak boleh pacaran sama mama. Kamu gimana sih? Mutusin aku aja harus bawa-bawa orang tua? Ini kan soal pacaran, bukan ngambil rapot. Iya, ini kan soal pacaran. Lagian kalau mama kamu nggak ngizinin aku pacaran sama kamu, ya udah, move on aja. Cari mama lain. Nah, pacaran itu kalau udah mentok sama keluarga, itu nggak enak banget. Percuma pacar lu baik, tapi mamahnya galak. Udah galak matre lagi. Itu paling males. Begitu kita datang pas malam minggu langsung disambut sama senyuman jutek si mama, ya kan? Ih, Jui. Jui, kamu kesini naik apa? Naik motor, tante. Oh, cuma motor. Oke. Masuk. Jangan duduk di sofa. Di lantai aja. Lantai rumah tante lebih bersih dari muka kamu. Jutek banget. Belum lagi gini. Bibi, ini nih ada tamu nih. Jui, bikinin es teh manis. Nggak usah manis-manis, Bi. Gula mahal. Oh iya, Bi, nggak usah air kulkas. Air AC aja. Itu males banget kan? Oh ya, tante nggak usah repot-repot. Saya biasa minum air cucian beras kok. Itu kan males banget. Yaudah kalau gitu, ya lu mending move on aja lah. Cari yang lain, ya kan? Tapi gue sebagai cowok ya, kalau gue gagal balikan, ya udah, gue move on. Gue hapus semua kenangan tentang dia. Gue balikin semua barang-barang yang pernah dia kasih. Dari mulai sepatu, baju, TV, kulkas, AC, tempat tidur. Alhamdulillah, beres putus, rumah gue kosong. Miskin gue. Tapi pernah tuh waktu itu gue punya temen ya, dia tuh nangis, dia gara-gara gagal balikan sama pacarnya. Gue tanya, lu kenapa nangis? Ya mantan gue yang sekarang udah nikah duluan. Ya elah, mantan gue juga banyak yang udah nikah duluan. Lu santai aja. Lu gak pernah ngerti perasaan gue. Gak ngerti gimana? Mantan gue tuh tadi pagi nikah. Dan kebetulan penghulunya gue. Udah oke.
Akhirnya mabok dia. Cuman ya gini, kalau misalnya lu wajar banget kalau lu nggak bisa ngelupain mantan. Mantan tuh memang selalu bikin otak kita tuh keinget terus. Ibarat mimpi ya, ibarat mimpi. Mantan itu kayak mimpi basah. Kita nggak akan pernah tahu datangnya kapan, tapi bercaknya selalu dikenang. Saya Jui Purwoto, selamat malam. Jui dari tim balikan. Gokil. Oke, abis ini masih ada satu bintang lagi yang akan kita adu melawan tim balikan. Maka itu jangan kemana-mana, tetap di Battle of Comedy. Buang gitu kan, dijemput abang galon masih kosong, pulang diisi.